Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua tetap sehat di rumah dan tetap terus semangat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang statistika. Kita awali belajar statistika ini dengan pengertian data. Kata data ini berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majemuk. Sementara datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau objek kejadian atau narasumber. Sedangkan data ini adalah kumpulan dari datum. Nah, jadi data ini adalah kumpulan dari datum. Ya, dan datum itu adalah satu informasi yang diperoleh dari suatu objek kejadian atau narasumber. Maka data itu lebih dari satu ya, karena data ini tadi adalah kumpulan dari beberapa datum. Lalu bagaimana cara kita untuk mengumpulkan data? Yang pertama adalah dengan wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Yang kedua, dengan menyebarkan angket atau kuesioner, yaitu mengumpulkan data dengan mengirimkan daftar pertanyaan kepada narasumber. Informasi apa saja yang ingin kita peroleh, kita tulis dalam suatu lembar, kemudian kita bagikan kuesioner tersebut kepada narasumber. Nah, yang ketiga, ini adalah pengamatan atau observasi, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati kejadian objek secara langsung. Jadi ini adalah cara-cara kita untuk bisa mengumpulkan data, bisa dengan wawancara atau pertanyaan langsung, kemudian kuesioner dengan menyebarkan pertanyaan yang kita tulis dalam suatu lembar dan kita bagikan, kemudian yang terakhir adalah dengan observasi atau pengamatan secara langsung. Lalu berdasarkan cara memperoleh data ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Jadi data tersebut kita ambil secara langsung. Semisal data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data. Ataupun data tinggi badan kita dengan mengukur tinggi badan secara langsung. Selain data primer, data itu juga ada data yang disebut sebagai data sekunder. Ini berdasarkan cara memperolehnya ya. Yang pertama data itu diambil secara langsung disebut sebagai data primer. Nah, kalau data sekunder ini data tersebut tidak kita ambil secara langsung, melainkan kita ambil dari pihak lain. Semisal data tentang banyaknya siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten, kita minta data tersebut dari Dinas Pendidikan. Nah, data yang seperti ini disebut sebagai data sekunder. Kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel. Ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama adalah tabel baris kolom. Nah, contoh adalah tabel ini penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 sampai 2015. Ini terlihat tahun, kemudian ini banyaknya mobil yang terjual ya. Dari data ini kita bisa baca misalnya di tahun 2013 banyak mobil yang terjual adalah 30.823. Nah, yang kedua, ini adalah tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contoh, tabel kontingensi 3x2 ini artinya terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Nah, contoh ya, jumlah siswa menurut jenis kelaminnya. Kelas 7A ini ada jenis kelamin, ada pria dan wanita. Di sini kita baca bahwa kelas 7A terdiri dari 13 pria dan 17 wanita. Kemudian 7B ini terdiri dari 15 pria dan 16 wanita. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Contohnya adalah nilai ulangan siswa kelas 7B.
nilai dari 51 sampai 60 sebanyak 5 orang. Kemudian nilai antara 61 sampai 70 ini sebanyak 8 orang. Nilai yang dari 71 sampai 80 ada sebanyak 10 orang, dan seterusnya. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang bagaimana mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ya, tentu kalian sering melihat penyajian data dalam bentuk seperti ini. Ini disebut sebagai diagram batang. Contohnya, pertama, data yang kita peroleh kita sajikan dulu dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, ada jenis pekerjaan, banyaknya. Di sini ada PNS, pegawai swasta, TNI, Polri, BUMN, dan lain-lain. Kemudian di sini adalah banyaknya. Ini artinya pegawai PNS ini ada 12 orang, ya. Kemudian pegawai swasta ini ada 6 orang, dan seterusnya. Nah, data ini kemudian kita sajikan dalam bentuk diagram batang, ya. Dari diagram batang terlihat tadi PNS ini sebanyak 12 orang. Nah, jadi di sini mengatakan banyaknya yang sumbu Y-nya, sumbu tegaknya, dan sumbu X-nya ini menyatakan jenis pekerjaannya. Ini ada PNS, kita sebanyak 12 orang, jadi kita buat batang setinggi 12 orang. Kemudian pegawai swasta sebanyak 6 orang, kita buat batang sebanyak 6, dan seterusnya. Nah, contoh masalah kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Misalnya, diketahui data ukuran sepatu siswa kelas 7 salah satu SMP negeri di Malang adalah sebagai berikut. Jadi, ini adalah kumpulan data ukuran nomor sepatu dari suatu siswa kelas 7 yang ada di Malang, ya. Ada Aman, ukurannya 36, Anton, ukurannya 38, dan seterusnya. Agar mudah, maka kita akan kumpulkan data ini, berapa saja yang ukurannya, misalnya ukuran 36 itu ada berapa orang, ukuran 38 ada berapa orang. Nah, agar data ini terekod dengan baik, kita akan lihat dulu data yang terkecil. Nah, dan ternyata ukuran data yang terkecil ini adalah 34. Nah, maka kita mulai menganalisis ukuran sepatu dengan ukuran 34 ini ada berapa banyak orang. Kita cari, ternyata ukuran yang 34 orang ini, ukuran sepatu 34 ini ada Cica dan sama Moses sebanyak 2 orang. Maka ukuran sepatu ini 34 ada 2 orang, kemudian 35 ini ada 3 orang, 36 ada 3 orang, dan seterusnya sampai dengan nomor ukuran yang terbesar. Ukuran yang terbesar dari data yang kita peroleh ini adalah 43, ya, sebanyak 1 orang. Nah, hasilnya kita peroleh tabel seperti ini, ya. 34 sebanyak 2 orang, 35 sebanyak 3 orang, dan seterusnya. Lalu kita sajikan data ini ke dalam bentuk diagram batang seperti ini, ya. Nah, tadi di sini menyatakan banyaknya siswa, ya. Nah, dari kita lihat bahwa tertinggi adalah 6, maka kita bisa cukup membuat sampai 7 di sini. Kemudian di sini ukuran sepatu 34, 35, 6, 37 sampai dengan 43. Ya, ini adalah salah satu contoh cara kita untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang, ya. Cukup mudah, bukan? Selanjutnya kita akan mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis, ya. Tentu saja tipe data untuk kita sajikan dalam bentuk diagram batang itu berbeda dengan tipe data yang bisa kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Diagram garis ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang sifatnya berkesinambungan atau berkontinu. Misalkan jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, jumlah siswa tiap tahun, atau kadang yang sering kita lihat di rumah adalah berat badan bayi, ya, yang rutin ditimbang setiap saat. Nah, di sini
kita lihat contohnya adalah tentang kurs rupiah terhadap dolar. Dari Januari sampai dengan Desember, kita lihat grafiknya seperti ini. Dari data ini kita lihat bahwa nilai kurs yang terendah terjadi di bulan Januari sebanyak 9.800, kemudian sempat menguat di bulan Mei sampai di 10.300, dan kemudian turun lagi sampai di bulan Juli, dan baru melakukan peningkatan lagi di bulan Agustus, September, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh diagram garis ya. Jadi untuk teknik pembuatannya, yang pertama tentu saja kita buat dulu titik yang menandakan nilainya. Misalkan di bulan Januari senilai 9.800, kita buat dulu tandanya ya. Kemudian di bulan Februari juga, bulan Maret juga, dan seterusnya, baru kita hubungkan antar titik tersebut ya, sehingga terbentuk sebuah garis seperti ini. Inilah yang disebut sebagai diagram garis. Nah, selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, data seperti tadi yang disajikan dalam bentuk diagram batang, kita akan sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Nah, jadi dalam bentuk persentase biasanya ya. Di sini diagram lingkaran itu, kalau suatu data ingin disajikan dalam suatu persentase, maka lebih mudah data itu disajikan dengan diagram lingkaran. Semisal data ini ya, tentang data jenis pekerjaan dari sebanyak 50 orang ini, PNS-nya 12, pegawai swastanya 6 orang, TNI-nya 8, BUMN-nya 6, petaninya 10, dan seterusnya. Jika disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat diagram lingkaran tersebut? Nah, kita akan belajar menentukan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Contohnya sebagai berikut. Dari suatu kasus pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa, diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini data tentang ukuran sepatu dari 24 orang, yang ukurannya 33 ini sebanyak 2 orang, 34 sebanyak 4 orang, dan seterusnya. Kemudian data ini kita akan sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kita akan menghitung persentasenya terlebih dahulu ya. Nah, untuk menghitung persentase, kita lihat bahwa dengan ukuran 33 itu ada 2 orang, berarti 2 dibagikan dengan banyaknya seluruh siswa atau seluruh data, di sini sebanyak 24, dikalikan dengan 100%, diperoleh 8,33%. Selanjutnya 4 ya, frekuensinya 4 untuk ukuran sepatu 34, maka ini 4 per 24 dikalikan 100% ya. Jadi untuk menghitung persentase, banyaknya data dibagikan dengan banyaknya seluruh data dikalikan dengan 100%. Nah, tetapi untuk menyajikan data dalam suatu bentuk diagram lingkaran, besarnya juring ini, luas juring, kita akan hitung terlebih dahulu ya. Caranya adalah bahwa dalam satu lingkaran penuh itu sudutnya adalah 360 derajat. Maka kita akan hitung sudut pusat untuk masing-masing data dengan cara seperti ini. Misalnya ini, ukuran sepatu 33, frekuensinya 2, maka 2 dibagikan dengan banyaknya data tadi 24, kita kalikan dengan 360 derajat, sehingga data 2 sebanyak 2 ini dinyatakan dengan sebesar 30 derajat. 4, kalau frekuensinya 4, ukuran sepatu 34, banyaknya frekuensi 4, maka sudut pusat besarnya adalah 4, dibagikan 24, dikalikan dengan 360 derajat, sebesar 60 derajat, dan seterusnya. Nah, demikian ya penjelasan tentang materi statistika. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan dicoba untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan juga diagram garis. Semoga